Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin seiman dan seagama, suatu hari tatkala beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau naik ke atas mimbar, tiba-tiba beliau mengucap amin pada tangga pertama, kemudian naik pada tangga yang kedua, beliau berkata amin. Selanjutnya pada tangga yang ketiga, beliau pun mengucapkan kalimat amin. Sahabat yang berada di dekat beliau merasa heran, kemudian mendekat kepada beliau. Ya Rasulullah, kami para sahabat heran, kenapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat amin 3 kali padahal tidak ada apa-apanya. Kemudian beliau memutar tubuh dan turut mendekati para sahabat. Wahai para sahabat sekalian, ketika saya menginjak tangga pertama dari mimbar ini, malaikat turun dan berkata, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin berdoa, mudah-mudahan engkau mau mengaminkannya. Apa doanya ya malaikat Jibril? Yang pertama, celakalah bagi orang-orang yang apabila memasuki bulan Ramadan tetapi ia tidak mendapat maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan andai kata ia meninggal, mudah-mudahan ia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya mengucap amin. Selanjutnya pada tangga yang kedua, beliau yaitu malaikat Jibril kembali menyuruh saya mengaminkan doanya. Doa yang kedua yaitu celakalah bagi orang-orang yang masih menjumpai kedua orang tuanya hidup atau sehat, tetapi ia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga tidak membuatnya masuk surga. Dan andai kata ia meninggal, maka akan mudah-mudahan akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pun mengaminkan doa daripada malaikat Jibril itu. Ya Rasulullah, doa yang ketiga tadi baginda mengucapkan amin lagi. Kemudian malaikat Jibril menyuruh saya untuk mengaminkan. Doa yang ketiga, celakalah bagi orang-orang yang apabila kau sebut namanya tetapi orang-orang tersebut tidak mau berselawat kepadamu ya baginda Rasulullah. Kemudian saya mengaminkannya, dan apabila ia meninggal, mudah-mudahan ia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari semua itu? Terutama sekali di bulan Ramadan ini, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat kita perlukan. Terutama sekali
pada 10 hari yang kedua di bulan Ramadan. Banyak sekali cara kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali kita harus rajin membaca Al-Qur'an, melaksanakan wirid di masjid dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada umat Islam bahwa semua pintu neraka ditutup, pintu surga dibukakan, dan semua setan-setan dibelenggu. Itulah keutamaan di bulan Ramadan, sehingga kita harus melaksanakannya dengan baik dan bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi kekuatan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya, pada doa kedua, hikmah apa yang bisa kita dapatkan? Yaitu kita ini belum tentu sebagai anak, tetapi sudah tentu sebagai orang tua. Nah, sebagai orang tua kita harus pandai-pandai untuk mendidik anak supaya anak kita bisa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan baktinya anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan mengantarkan kita kepada pintu surga. Anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena anak yang berbakti itu sangat diharapkan dan sangat dirindukan oleh surganya Allah. Banyak orang-orang tua, banyak anak-anak yang tidak peduli terhadap orang tuanya semasa hidupnya. Semasa orang tuanya sehat, ia tidak peduli. Tetapi dengan adanya momen dan doa daripada malaikat Jibril tadi, mudah-mudahan berubah segala akhlak kita, terutama anak-anak, kepada orang tuanya. Selanjutnya, pada doa yang ketiga, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa selawat itu sangat perlu. Jangankan kita sesama umat manusia, Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikatnya selalu berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda penghormatan. Nah, untuk itu kita sebagai umat Islam, seandainya kita sering berselawat, maka syafaat akan kita terima, akan kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagai tanda bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sayang kepada kita, maka di hari kiamat nanti syafaatnya sangat kita perlukan sebagai umatnya. Hadirin yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah. Untuk itu kita sebagai umat manusia di muka bumi ini, kita harus mencontoh kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali manusia-manusia hebat, banyak sekali orang-orang hebat di muka bumi ini, tetapi tidak sebanding dengan kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita selalu mengabdi, selalu percaya kepada beliau, baik setelah kita hidup maupun mendapatkan syafaatnya nanti setelah kita meninggal. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian mudah-mudahan kita sebagai umat manusia ini selalu mendapat syafaatnya baik dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.